Pada hari ini Bu Uun akan menyampaikan diseminasi budaya positif sekolah. Jadi dalam rangka tugas yang diberikan sebagai calon guru penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bu Uun dalam rangka menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bu Uun dalam rangka menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah berkenaan dengan tugas guru penggerak. Jadi karena memang ini waktunya juga terbagi, Bapak Ibu diharapkan supaya bisa mengikuti selama, dan ini waktunya sekitar 1 jam, nanti sampai jam 8 kita udah selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak tugas yang akan disampaikan ataupun yang akan diberikan oleh Bu Uun, karena memang sebagai calon guru penggerak itu tugasnya sangat banyak. Jadi mudah-mudahan di SMA Negeri 1 Truas guru-gurunya pada bergerak, terutama yang muda-muda. Kalau yang tua bergeraknya mungkin udah beda lagi. Makanya kayak Pak Agung, Pak Bangkit, Bu Ria, Bu Iir, dan yang lainnya juga mengikuti, karena sekolah lain udah pada tren mengikuti program calon guru penggerak. Karena kedepannya seperti calon kepala sekolah itu juga akan diambil dari guru penggerak. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Abdullah, kerabat kita, teman kita dapat dilantik. Jadi nanti bisa menggerakkan rekan-rekannya yang ada di sekolah. Jadi saya sebagai pengantar, karena juga nanti akan menyampaikan informasi ke siswa juga. Mudah-mudahan nanti Bu Uun bisa menyampaikan dengan baik dan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Maka untuk kesempatan pada pagi hari ini dipersilakan Bu Uun untuk menyampaikan apa yang sekiranya bisa membuat SMA kita lebih baik dengan budaya positif sekolah. Silakan Bu Uun. Terima kasih. Langsung aja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat semuanya? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Hari ini saya akan melakukan diseminasi program guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, di dalam program guru penggerak itu selalu diawali dengan salam dan bahagia. Kenapa? Karena kita harus bahagia. Nah, saya tanya nih kepada Bapak Ibu semuanya, pagi ini sudah bahagia belum? Bapak Ibu sudah bahagia? Biasanya kalau bahagia itu diawali dari apa sih? Senyum, betul sekali. Nah, ternyata senyum kita itu supaya bahagia, yaitu ada rumusnya. Apa rumusnya? 2-2-7, yaitu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, dan tahan selama 7 detik. Bukan 7 menit, kelamaan Pak. Ya, kita coba ya. 1, 2, 3, senyum semuanya. Tahan 7 detik. Siap, alhamdulillah, luar biasa. Oke, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah
kita yang tercinta. Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita akan belajar tentang budaya positif. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universalnya. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma. Bapak Ibu semuanya, saya sudah memberikan kepada Bapak Ibu semuanya satu helai tisu. Nah, sekarang tisu itu untuk apa? Tisu itu adalah untuk simulasi cobalah, yaitu ada A dan B, Anda dan teman, secara ketat secara tisu tadi ya, dan diibaratkan tisu itu adalah sesuatu yang berharga buat Anda. Tisu itu adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi Anda. Sekarang silakan tisu yang tadi Anda remas-remas. Anda remas-remas semuanya, ya sudah diremas? Ya. Kemudian tisu yang tadi sudah diremas, silakan dengan teman di belakangnya untuk dibuka. Silakan, Bapak Ibu, silakan dibuka. Dibuka. Bukan buat gelap Pak, tapi buat dibuka. Oke, sudah? Apakah ada yang mau membukanya, merebutnya? Sudah? Ada? Ya, sekarang saya tanya Ibu Ir. Ibu Ir mau membuka nggak sesuatu yang berharga itu? Tidak. Apa Bu alasannya? Karena ini sangat berharga. Oh, sangat berharga. Tepuk tangan Ibu buat Ibu Ir yang luar biasa. Apa ada yang terbuka tadi? Saya. Ya, kenapa Ibu? Saya memberikan sesuatu yang berharga kepada teman saya supaya teman saya juga bisa merasakan apa yang saya punya dan berbagi. Luar biasa. Ya, dua-duanya betul ya. Paradigma ini adalah yang pertama yaitu lanjut tentang apakah tangan Anda membuka atau tidak, diberikan kepada teman atau tidak. Sesungguhnya itu adalah kontrol diri. Kitalah yang mengontrol diri kita, bukan orang lain yang mengontrol diri kita. Karena apakah kita akan memberikan itu adalah atas perintah kita, ataupun kita akan tidak membukanya itu juga atas perintah kita. Itu yang disebut dengan teori kontrol, teori pilihan, disiplin positif. Silakan Bu. Nah, apa sih makna disiplin? Biasanya kalau mendengar kata disiplin itu apa sih Bu? Pak? Tegas, hukuman. Padahal di dalam disiplin positif, hukuman fisik itu adalah langkah terakhir yang harus diambilkan dan diusahakan tidak digunakan sama sekali. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna dari asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan. Jadi intinya disiplin di sini adalah sebenarnya proses belajar, proses menuju pembelajaran yang baik demi mencapai tujuan yang mulia. Ya, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini di dalam disiplin positif ini tujuan kita adalah untuk mencapai nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal. Ya. Untuk apa? Dalam rangka mencapai yaitu profil pelajar Pancasila. Kita sudah sering sekali ada IHT dan sebagainya. Tujuannya adalah profil pelajar Pancasila.
yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian siswa yang mandiri, siswa yang bernalar kritis, siswa yang berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu yang paling the best dalam mengajar di kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu seperti seperti seorang petani. Seorang petani itu dia akan menanam padi. Di dalam menanam padi itu kita tidak bisa menuntut padi itu untuk bagus, tetapi kita hanya bisa menuntunnya. Dengan cara apa padi kita menuntunnya? Dengan cara merawatnya, dengan cara memupuknya, dengan cara menyiramnya. Begitupun siswa. Siswa itu tidak bisa kita tuntut untuk A dan B, tapi kita hanya bisa untuk menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, siapa yang motivasi datang ke sekolah pagi-pagi itu karena takut hukuman? Saya mah datang pagi-pagi ke sekolah takut apa? Takut dipanggil sama kepala sekolah. Takut apa lagi? Takut ditegur. Takut ditegur sama kepala sekolah. Takut tukirnya ditutup. dipotong katanya. Takut gerbangnya ditutup. Takut gerbangnya ditutup. Nah itu ketidaknyamanan itu atau hukuman-hukuman itu adalah motivasi eksternal. Jadi Bapak Ibu datang ke sekolah itu sebenarnya hanya karena ketidaknyamanan. Yang kedua, motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau untuk mendapatkan apa yang akan saya dapatkan. Seperti itu. Jadi misalkan saya berangkat pagi datang ke sekolah supaya saya diberikan acungan jempol oleh kepala sekolah. Atau supaya apa lagi Bu? Saya pengen datang pagi supaya saya dibilang guru yang teladan. Itu adalah motivasi eksternal juga sama. Jadi motivasi-motivasi yang berasal dari luar itu yang disebut dengan motivasi eksternal. Yang terakhir adalah motivasi internal. Jadi Bapak Ibu semuanya datang ke sekolah itu tujuannya adalah saya akan menjadi seperti apa bila saya ngaku aja. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri. Itu adalah motivasi internal. Dan diharapkan Bapak Ibu semuanya datang ke sekolah tujuannya adalah untuk motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Nah ini dia, Bapak siapa ini? Bapak Ibu yang ada di depan siapa? Iya betul, Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ternyata merdeka itu juga cakap memerintah diri sendiri. Ya. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Tuh Pak, Bu, ternyata selama ini kita sudah memberikan hukuman atau konsekuensi nih. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi misalkan ketika siswa tidak mengerjakan tugas, kamu lari 5 putaran, ya, atau apalagi yang menyakitkan, dijewer, di push up, ya, nggak ikut olahraga, disuruh ngapain misalnya? Disuruh sit up dan sebagainya, ya. Nah itu ternyata kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, Bapak Ibu, ya. Apa nih yang sakit, fisik maupun hati? Kita tidak pernah tahu apa yang kita sudah lakukan ke siswa ternyata menyakiti hatinya juga, dan itu yang paling sulit untuk diobati sebenarnya, ya. Yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dalam hukuman, anak itu membenci kedisiplinan. Wah, ini gara-gara saya nih gak disiplin. Saya kemarin habis lari, kemudian saya dimarahin di depan kelas, saya jadi malu gitu ya.
Kemudian anak menghargai disiplin. Dalam hukuman itu adanya paksaan Bapak Ibu. Sedangkan dalam konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman, kalau konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Dalam hukuman itu ada konsep diri yang buruk. Saya ini berarti buruk karena saya telah dihukum. Tapi kalau dalam konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini paling banyak nih di kelas, menyembunyi kesalahan. Kamu main apa ya? Enggak bu, ya padahal jelas dia main game gitu. Tapi dalam konsekuensi anak belajar mematuhi peraturan. Dalam hukuman anak itu marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Tetapi dalam konsekuensi anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti itu. Ya, silakan. Nah, Bapak Ibu ingat tidak waktu kemarin kita ke SMA 6 Tangsel, pengawas SMA 6 Tangsel mengatakan ada restitusi. Ya, sekarang kita akan bahas apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang disebut restitusi, bukan hukuman. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif karena di dalam restitusi ini perlu kerjasama, yaitu antara guru, teman sejawat, kepala sekolah, orang tua murid, dan juga seluruh warga sekolah. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan juga bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen 2004. Ya, silakan. Ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi setiap kali ada pelanggaran di kelas atau di sekolah, kita lakukan segitiga restitusi. Untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga ketika ada murid yang salah, kemudian kita gunakan segitiga restitusi, mereka akan kembali kepada kelompoknya, kepada teman-temannya, itu dengan karakter yang lebih kuat. Bukan merasa bersalah, bukan merasa saya telah diperlakukan. Seperti itu. Nanti ada contoh video yang telah saya buat untuk membuat segitiga restitusi. Ya. Nah, sekarang keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa di kelasnya yang sudah ada peraturan kelas. Ya, silakan. Nah, silakan videonya Ibu. Ini adalah video dalam membuat keyakinan kelas. Jadi dengan menggunakan kertas, ya, menggunakan kertas, kita mengembalikan lagi. Peraturan itu bukan kita yang membuat Bapak Ibu, tapi bersama-sama secara kolaboratif. Mereka ingin seperti apa di kelas? Saya di kelas ingin 1, tidak datang terlambat. 2, misalkan di kelas tidak boleh tidur dan sebagainya. Itu mereka yang buat. Kemudian mereka tuliskan dalam secari kertas, kemudian ditempelkan di whiteboard. Setelah itu dibuat classroom rules. Jadi ini adalah kesepakatan bersama. Kenapa sih kok disebutnya keyakinan kelas? Karena siswa dan guru yakin bahwa konsep ini itu adalah konsep yang baik, konsep yang perlu diterapkan sehingga menjadi sebuah keyakinan. Ya, lanjut. Nah, ini keyakinan kelas itu diawali dari peraturan kelas. Bapak Ibu, setiap kali kita belajar, baik di kelas sendiri ataupun kita di kelas yang lain, biasanya kan membuat peraturan kelas ya Pak Bu ya, membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas, peraturan kelas yang kita buat tadi itu adalah akan mendapatkan sebuah kata-kata positif. Misal, kenapa sih tidak boleh datang terlambat? Kira-kira kenapa nggak boleh datang terlambat?
supaya disiplin, bertanggung jawab, supaya apalagi Bapak Ibu, supaya siswa itu mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, seluruh peraturan kelas tadi itu kita yakini bersama bahwa itu baik, sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ketika diterapkan, itu akan menjadikan lingkungan yang positif. Sehingga dari lingkungan yang positif akan menjadi budaya positif di sekolah. Ini yang saya harapkan dalam diseminasi ini. Saya sangat menginginkan kita berkolaborasi bersama-sama di dalam guru penggerak ini. Kan istilah yang pertama apa? Awalnya tergerak dulu. Kenapa sih saya mengikuti guru penggerak? Tujuan utama saya mengikuti guru penggerak adalah saya seorang pembelajar. Saya ingin belajar, itu saja. Hanya satu. Saya quick learners. Saya ingin belajar cepat. Nah, kemudian ketika saya tergerak, kemudian saya menggerakkan teman-teman saya. Setelah saya menggerakkan, kita bergerak bersama-sama. Itu yang saya harapkan. Jadi, apa yang memotivasi saya mengikuti guru penggerak? Diawali dari saya ingin belajar. Itu saja, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena materi-materi dalam guru penggerak tidak saya dapatkan dimanapun. Meskipun saya sudah mengikuti program PPG selama 1 semester full, ternyata itu pun tidak sama dengan program guru penggerak ini. Di dalam program guru penggerak ini, bagaimana kita tergerak, bagaimana kita bergerak, dan bagaimana kita menggerak. Seperti itu. Nah. Peraturan pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kita lihat itu adalah keyakinan kelasnya, positif. Sehingga namanya adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu semuanya, ternyata siswa kita itu kenapa suka melanggar peraturan? Karena ada salah satu dari kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan apa bertahan hidup ini? Untuk makan, betul. Minum, rasa aman, rasa nyaman. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Misal, kenapa anak di saat pembelajaran dia ada di kantin? Karena dia lapar, karena kebutuhan dia tentang bertahan hidup belum terpenuhi. Itu. Jadi ada satu kebutuhannya yang belum terpenuhi. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia pasti sangat menyayangi, sangat ingin diterima, ya, ingin disayangi, ingin diterima. Kamu di kelas main game, karena dia apa? Senang main game, berarti dia itu ada kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi. Kemudian kebebasan. Wah, bolos nih. Kenapa siswa itu bolos ya? Karena ternyata kebutuhan dia tentang kebebasan belum terpenuhi. Dan yang terakhir, penguasaan. Ya, kenapa sih siswa di kelas itu sok jagoan? Ya, pengennya dia itu menang sendiri. Karena ternyata dia memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang belum terpenuhi. Baiklah Bapak Ibu, sebenarnya ini tidak hanya untuk siswa, kita pun sama ya. Kenapa sih kita melakukan sesuatu yang itu adalah melanggar? Karena ada satu dari kebutuhan 5 dasar itu yang belum terpenuhi. Ya. Oke, sekarang, nah ini nih Bapak Ibu semuanya. Kira-kira Bapak Ibu semua ada di posisi mana? Silakan lanjut. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pengalaman tahu tadi. Jadi
ibu, demi ibu. Karena ibu, bikin senang ibu, karena merasa emasnya. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Tidak Posisi teman, murid akrab dengan guru. sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini adalah yang keempat, yaitu guru itu seperti pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus Tolong Pak dibagikan. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Naren lagi. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kalau apa dibandingkan? Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20.
Mari kita tahu konsekuensinya jika terlambat. Kita lihat posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Apakah kita termasuk posisi manajer atau posisi yang lain? Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah sebelumnya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Yang ditanyakan adalah keyakinan sekolah. Bagi diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormatkan? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi orang lain? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan melakukan alarm kapan ya? Bangun besok pagi dan akan diberikan oleh kakak dan ibu dan ayah. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan ya? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, sayang. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Terima kasih untuk kerjasama karena di dalam manajer itu antara kolaboratif antara siswa dan guru. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang akan Dan yang manajer, oke? Slide sebelumnya. Nah, di sini lanjut slide sebelumnya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kalau sebagai penghukum tadi menghadir ya, menghadir, menghukum. Saya mau tahu kamu lari 2 meter. Oh gitu ya. Dia kemudian mengatakan apa? Kalau kamu benar lari 5 meter seperti itu. Jadi lebih kepada fisik. Kalau membuat orang merasa bersalah, di sini dikatakan apa? Seharusnya ibu kecewa dengan kamu ini bagaimana nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah, kemudian kalau teman, ayolah lakukan demi ibu, gitu ya. Kemudian kalau pemantau, kira-kira apa sih peraturannya? Dan kalau manajer, apa keyakinan yang kamu langgar atau kamu yakini? Kan tadi kita sudah membuat keyakinan kelas Bu, ya. Nah, kira-kira kalau kamu terlambat, keyakinan mana yang kamu langgar? Nah, seperti itu ya. Lanjut. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu segitiga restitusi ya, materi yang terakhir tentang segitiga restitusi dalam menangani murid yang melanggar peraturan. Kita aplikasikan segitiga restitusi ini. Ingat ya waktu pengawas SMA 6 Tangsel, Bapak Kepala Sekolah Pak Yanto dengan senyumnya saja katanya sudah langsung membuat merasa bersalah. Padahal belum diaplikasikan nih segitiga restitusinya. Nah sekarang bagaimana sih cara mengaplikasikan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang salah, kita tanya dulu. Dan kita katakan dulu ke siswa, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Begitu juga dengan kamu. Atau setiap orang pasti kamu bukan di sini ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan identitas bahwa dia memang telah melanggar peraturan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini ketika siswa melanggar itu kita tanya, kenapa sih kok kamu terlambat? Kenapa sih kok kamu main HP di kelas? Tanyakan alasannya. Disitulah nanti kita tahu kebutuhan mana yang dia belum terpenuhi. Kemudian yang terakhir, nah kita tanyakan kira-kira nilai keyakinan apa yang kamu langgar. Kan kita sudah bikin pelaporan kelas nih.
oh saya kan telat Bu, berarti saya tidak disiplin. Seperti itu. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita menangani siswa itu diawali dari meyakini dulu bahwa dia melanggar, kemudian yang kedua itu alasannya apa, yang ketiga keyakinan apa yang dia telah lakukan. Nah, di sini menstabilkan identitas membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang belum terpenuhinya apa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Baiklah Bapak Ibu, saya telah melakukan segitiga restitusi ini sebelum kita libur. Mungkin ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Dan siswa di sini saya sampaikan namanya dan juga identitasnya karena ini hanya sebuah contoh. Silakan Bapak Ibu disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian segitiga restitusi suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contoh kasus 1. Pada pembelajaran ekonomi, guru mengabsen murid yang bernama Dodi tidak ada di kelas pada jam pembelajaran. Nah, bagaimana cara menangani kasus Dodi tersebut? Yaitu dengan cara memanggil Dodi ke ruang guru. Tidak saat itu juga langsung diaplikasikan, tapi dipanggil terlebih dahulu. Ini ketika pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu. Nanti setelah pembelajaran kamu temui ibu di ruang guru. Dia datang di kelas terlambat. Kemudian ini posisi di ruang guru. Menanyakan alasannya. Kamu tahu tidak mengapa kamu dipanggil ke ruang guru? Di sini ibu tidak akan fokus pada permasalahan aku, tapi mencari solusi bersama-sama. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Alasannya saya tidak masuk kelas terlambat karena tidak mengerjakan tugas. Karena ikut-ikutan teman. Kemudian bertanya bagaimana caranya? Seperti itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hari ini cukup materi yang saya sampaikan tentang budaya positif. Mengapa saya melakukan diseminasi di SMA S1 Ciroas ini? Tujuannya adalah kita berkolaborasi, kita sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan penguatan karakter siswa di sekolah kita tercinta ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya. Yang tadinya di kelas menjadi kontrolnya penghukum, mudah-mudahan
manajer, atau misalkan di kelasnya membuat merasa bersalah menjadi manajer. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bergerak, kita sama-sama menggerakkan, dan mudah-mudahan tugas yang mulia dalam mengajar ini kita bisa mengaplikasikan untuk semua kelas, dan juga bisa menjadikan siswa-siswa di sekolah kita tercinta ini menjadi siswa-siswa dengan berprofil pelajar. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena sesungguhnya yang benar datang dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan memiliki siswa yang paling banyak dan memiliki yang sifat-sifat bervariasi. Nah, salah satu yang sering, ini bukan hanya siswa loh, juga untuk kita juga sebagai seorang guru ya. Tapi yang kebanyakan kita lihat itu siswa. Siswa itu sudah sering melakukan kesalahan terlambat, tetapi dia tidak pernah merasa itu terlambat. Nah, bagaimana kita menyikapi siswa yang seperti ini? Padahal itu sudah jelas-jelas dia selalu terlambat, tapi dia tidak pernah merasa terlambat dengan alasan katanya sudah 5 menit lah, sudah cuma 10 menit lah, itu bukan terlambat. Padahal masuk itu jam 7, berarti jam 7 itu lewat dari jam 7 itu sudah terkategori terlambat, tapi tidak pernah merasa terlambat. Mohon penjelasan Ibu Penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Bunda yang hebat luar biasa. Suka terlambat. Kenapa siswa itu mengatakan saya nggak terlambat, padahal jelas-jelas terlambat? Solusinya tadi yang saya sampaikan yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah di kelas saya di 10 IPS 1 saya sudah membuat keyakinan kelas yang itu disepakati bersama-sama bahwa masuk jam 7 tank sudah di kelas. Jika jam 7.10 atau jam 7.15 itu dinyatakan terlambat, maka otomatis sudah ada konsekuensinya apa yang harus dijalani. Jadi kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu jangan kita yang membuat, tapi siswa. Karena kalau kita yang membuat, seolah-olah kita yang meng-push kepada siswa. Tapi kalau ini kerjasama antara siswa dengan guru. Jadi kalau bikin peraturan, misalkan kayak kemarin tidak datang terlambat, jam 7 sudah di kelas. Saya bilang anak-anak, kalian sepakat gak dengan ini? Karena ternyata banyak yang seperti itu. Sepakat Bu, apa konsekuensinya ketika terlambat dan sebagainya. Jadi buat kesepakatan kelas. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau orangnya pakai lo lagi, katanya gitu ya, maaf ya, siswa itu yang terlalu lagi, maka langsung kita menggunakan segitiga restitusi. Kita tanya dulu, kira-kira apa yang membuat dia terlambat? Waktu itu saya tanya juga ke kelasnya Bu Ani itu, ada 2 orang termasuk KM-nya, kenapa terlambat? Oh, saya naik sepeda Bu dari rumah. Katanya biasanya naik karena dia jalannya harus di pinggir dan sebagainya. Nah, maka saya gunakan segitiga restitusi langsung saat itu. Solusinya Bu, saya tanyakan ke siswa, kira-kira supaya kamu nggak terlambat bagaimana? Berarti saya tetap naik sepeda, berangkatnya lebih pagi Bu. Nah, itu adalah salah satu solusi. Jadi solusi itu bersama-sama Bu. Gitu. Jadi pertanyaan dari Bunda tadi, jawabannya pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Yang kedua adalah mengaplikasikan segitiga restitusi. Itu ya Bunda. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Assalamualaikum. Sebenarnya peraturan seketat apapun, kalau kita tidak meyakini itu benar, pasti akan dilanggar. Betul ya Bu? Betul ya Budi. Jadi peraturan seketat apapun, kepala sekolah seketat apapun, kalau kita tidak yakin bahwa itu baik, tidak akan pernah terjadi kedisiplinan. Jadi kalau misalnya guru yang terlambat gimana? Kembalikan kepada dirinya bahwa kita punya kewajiban untuk datang ke sekolah tepat waktu. Bapak
Ibu, sebenarnya ini juga sama pembelajaran untuk kita semua ya, Bude. Mudah-mudahan dengan atau tanpa diminta oleh siapapun, kita datang ke sekolah tepat waktu itu karena tugas dan tanggung jawab, karena faktor internal. Jadi ternyata motivasi internal itu lebih bagus daripada motivasi eksternal. Terima kasih Bude atas pertanyaannya. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Posisi teman, murid akrab dengan guru. Sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor Kita kan memiliki siswa yang paling banyak, kita memiliki yang sifat-sifat bervariasi. Nah, salah satu yang sering, ini bukan hanya siswa loh, juga untuk kita juga sebagai seorang guru ya. Tapi yang kebanyakan kita lihat itu siswa. Siswa itu sudah sering melakukan kesalahan terlambat, tetapi dia tidak pernah merasa itu terlambat. Nah, bagaimana kita menyikapi siswa yang seperti ini? Padahal itu udah jelas-jelas dia selalu terlambat, tapi dia tidak pernah merasa terlambat dengan alasan katanya 5 menit lah, juga cuma 10 menit lah, itu bukan terlambat. Padahal masuk itu jam 7, berarti jam 7 itu lewat dari jam 7 itu sudah terkategori terlambat, tidak pernah merasa terlambat. Mohon penjelasan Ibu segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Bunda. Mantap Bu, Saya mantap. akan mencoba menjawabnya. Suka terlambat. Kenapa siswa itu mengatakan saya tidak terlambat, padahal jelas-jelas terlambat? Solusinya, tadi yang saya sampaikan yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah, jika saya di 10 IPS 1, saya sudah membuat keyakinan kelas yang itu disepakati bersama-sama bahwa masuk jam 7 tank sudah di kelas. Jika jam 7.10 atau jam 7.15 itu dinyatakan terlambat, maka otomatis sudah ada konsekuensinya apa yang harus dijalani. Jadi Bun, kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu jangan kita yang membuat, tapi siswa. Karena kalau kita yang membuat, seolah-olah kita yang meng-push kepada siswa. Tapi kalau ini kerjasama antara siswa dengan guru. Jadi kalau bikin peraturan, misalkan kayak kemarin tidak datang terlambat, jam 7 sudah di kelas. Saya bilang anak-anak, kalian sepakat gak dengan ini? Karena ternyata banyak yang seperti itu. Sepakat Bu, apa konsekuensinya ketika terlambat dan sebagainya. Jadi buat kesepakatan kelas, gitu. Kemudian yang kedua, kalau orangnya 4L, lo lagi, adanya gitu ya, Pak Bu ya. Siswa itu yang telat itu lo lagi, maka langsung kita gunakan segitiga restitusi. Kita tanya dulu, kira-kira apa yang membuat dia terlambat? Waktu itu saya tanya juga ke kelasnya Bu Ami itu, ada 2 orang termasuk AM-nya, kenapa terlambat? Oh, saya naik sepeda Bu dari rumah. Katanya biasanya naik motor, tapi ini naik sepeda. Ternyata naik sepeda itu buat terlambat karena dia jalannya harus di pinggir dan sebagainya. Nah, maka saya gunakan segitiga restitusi langsung saat itu. Solusinya Bu, saya tanyakan ke siswa, kira-kira supaya kamu terlambat bagaimana? Berarti saya tetap naik sepeda, berangkatnya lebih pagi Bu. Nah, itu adalah salah satu solusi. Jadi solusi itu bersama-sama Bu, gitu. Jadi pertanyaan dari Bunda tadi, jawabannya pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Yang kedua adalah mengaplikasikan segitiga restitusi. Itu ya Bunda. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini kita
kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah peraturan yang telah kita buat bersama-sama berkolaborasi antara ibu dan semuanya, siswa-siswa semuanya. Nanti kita buat dalam bentuk tulisan, kemudian kita tempelkan di whiteboard. Paham seperti itu? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aas dari SMAN Negeri 1 Ciruas, rekan sejawat Bu Uun Umayyah yang sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan memberikan tanggapan mengenai kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Uun Umayyah. Ternyata budaya positif itu sangat bermanfaat sekali untuk peserta didik kami, dan semoga budaya positif ini akan diterapkan oleh seluruh warga sekolah dan peserta didik kita untuk sekarang dan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfat Raya dari 10 IPS 1. Setelah membuat keyakinan kelas, saya menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Semoga disiplin positif ini menjadi budaya positif yang diaplikasikan sehari-harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri. Saya dari kelas 10 IPS 1. Perasaan saya saat ini setelah membuat keyakinan kelas, saya senang sekali karena lebih menghormati dan menghargai teman di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.